Mahathira kepada Yang Mulia Biku Wongsim dengan rasa hormat kami persilakan. Para hadirin yang berbahagia dalam perbuatan baik sekalian, marilah kita tenangkan batin kita menyambut detik-detik Waisak yang akan ditentukan pada jam 8.52 menit. Maka sekarang sisa waktu hanya 8 menit saja. Tutupkan matanya, meluluskan badan, tegak namun tidak tegang. Coba menarik nafas masuk ke dalam paru-parunya sepenuhnya. Coba tarik nafas masuk, buang nafas panjang. Tangannya tidak perlu mengambil sesuatu, tumpukan di pangkuannya. Pejamkan mata, perhatikan ke ujung hidungnya. Disinilah sumber kebahagiaan sejati. Sumber kebahagiaan sudah lama menunggu kita, tetapi kebanyakan kita tidak tahu. Sebenarnya kebahagiaan sudah menunggu kita di bawah matanya. Di bawah matanya adalah lubang hidung. Nafas masuk dan keluar. Inilah kebahagiaan. Apabila Anda bisa mengetahui nafasnya masuk dan keluar, lama-kelamaan pikirannya akan tenang. Coba tarik nafas masuk, renungkan Bud. Pada saat nafas keluar, renungkan Do. Bud, Do. Bud, Do. Jangan lupa. Saudara-saudaraku sekalian, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Kebahagiaan akan mengikuti si pelaksananya sampai kehidupan akan datang. Coba jangan lupa, kita lahir di dunia ini dengan kedatangan tangan kosong. Pada waktu kita pergi meninggalkan dunia ini juga pergi dengan tangan kosong. Tidak bisa membawa sesuatu pergi ke alam selanjutnya. Hanya kebajikan yang kita lakukan. Sang Buddha bersabda pada terakhir sebelum parinibbana. Apakah Anda masih ingat apakah sabda Sang Buddha yang terakhir yang pesan kepada para bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika? Kata terakhir Sang Buddha pesan kepada kita adalah Handadani bhikkhave, amantayami wo bhikkhave, kaya waya dhamma sangkhara, apamadena sampadetha. Artinya, duhai para bhikkhu, segala sesuatu di dunia ini berkondisi, tidak kekal adanya.
bersifat timbul dan lenyap. Oleh karenanya, engkau menjalankan hiduplah dengan kewaspadaan dan menggunakan hidupnya untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang pentingnya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sang Buddha telah parinibbana sudah 2568 tahun. Tetapi mengapa kita masih memuja beliau? Karena beliau pergi dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa, tetapi memberikan warisan kepada semua orang di dunia ini adalah ajarannya. Sang Buddha memberikan jalan ajaran untuk dilaksanakan. Perlu diingat dalam waktu singkat bahwa ajaran Sang Buddha secara singkat adalah: satu, tidak melakukan kejahatan. Dua, lakukanlah kebajikan. Tiga, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Maka Dhamma ajaran Buddha masih lestari di dunia ini, warisan yang luar biasa kepada kita. Beliau sebagai sang pemberi, kita memberi apa ke dunia ini, ke orang sampingnya. Maka Sang Buddha mengatakan dalam ajarannya bahwa kamu nawatati loko, artinya semua makhluk hidup tergantung dengan perbuatannya sendiri. Tergantung dengan perbuatan sendiri. Maka tahu baik atau buruk hidup kita tergantung dengan perbuatan kita, bukan tergantung dengan orang lain. Maka apabila Anda sekalian, apabila hidupnya lahir di dunia ini miskin, jangan salahkan orang tua. Dua, jika hidup Anda buruk, jangan salahkan bumi dan langit. Tiga, jika Anda berada dalam kesulitan yang berat, janganlah salahkan Tuhan dan takdir atau nasib, karena semuanya adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Sang Buddha mengajarkan untuk dikerjakan, bukan untuk meminta, memohon. Sesuatu harus kerjakan. Maka kendalikanlah hidupmu dengan baik. Semoga Sang Tiratana melindungi Bapak Ibu sekalian hidup berbahagia. Dan janganlah lupa pesan Waisak hari ini adalah 4 hal. 1. Janganlah berpikir tidak ada yang tahu perbuatan buruk yang kita lakukan. 2. Janganlah berpikir tidak ada akibat dari perbuatan buruk mengikuti kita. 3. Janganlah berpikir hidup kita ini tidak akan jatuh susah lagi. Dan 4. Janganlah berpikir dunia selanjutnya tidak ada. Karena waktunya sudah singkat waktunya, maka para umat kita tenangkan batin, bertekad untuk melakukan kebajikan ke masa depan.
hidup ini tidak lama lagi. Kita semua, badan ini akan terbujur di atas tanah. Apabila tanpa kesadaran, tidak bedanya dengan sebatang kayu yang tidak berguna. Manusia tanpa nafas tidak berguna badannya, kalah sama sepotong kayu yang bisa digunakan sebagai bahan bakar masak. Maka sebelum kita meninggal dunia, janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha yang kita perlu dilakukan. Perlu ditekankan bahwa Sang Buddha pesan secara singkat, ajaran Buddha adalah: 1. Tidak berbuat jahat. 2. Berbuat baik. 3. Sucikan hati dan pikiran. Mengapa Sang Buddha menekankan tidak berbuat jahat dulu, menghindari perbuatan jahat dulu? Karena tidak berbuat jahat itu lebih penting daripada berbuat baik. Maka dunia ini akan bahagia kalau umat Buddha kita tidak berbuat baik. Dunia ini akan damai, maju, tenteram, nyaman, dan aman. Maka umat Buddha sejati menghindari perbuatan jahat dulu dengan tidak membunuh binatang dan manusia dan mengganggu siapapun. 2. Menghindari pengambilan barang orang lain tanpa diberikannya. 3. Tidak melakukan asusila terhadap suami istri orang lain atau orang yang di dalam keluarga orang lain, bukan istri suami kita. 4. Tidak berbohong. 4. Tidak minum minuman keras. Inilah ajaran Buddha yang sangat penting. Kalau umat Buddha tidak punya Pancasila Buddhis ini, kita bisa menjadi umat Buddha hanya Buddha KTP. Umat Buddha sejati harus melaksanakan Pancasila. Maka tidak berbuat jahat itu lebih penting dari berbuat baik. Lalu kalau perbuatan baik itu sangat penting, kita harus siap untuk berbuat baik untuk setiap saat, setiap kesempatan. Janganlah meremehkan kejahatan walaupun kecil, karena perbuatan jahat itu akan membawa akibat. Seperti debu yang masuk ke mata kita, butirnya sangat kecil yang mengganggu mata kita, bukan yang batu yang gede-gede seperti tangan kita masuk, bukan. Maka perbuatan jahat walaupun kecil akan membawa akibat. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa selama dari perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu. Tetapi apabila buah dari perbuatan jahat itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan. Maka saudara-saudaraku sekalian, pada malam yang berbahagia ini, marilah kita mengendalikan pikiran kita, meningkatkan pikiran kita, tidak terlalu serakah, tidak terlalu marah, tidak terlalu benci, tetapi kita harus mengurangi 3 hal tersebut secara sedikit demi sedikit, dengan menganggap bahwa semua orang di dunia ini adalah saudara kita.
Sang Buddha menganggap bahwa semua orang yang kita ketemu di dunia ini tidak ada seorang pun yang bukan saudara kita. Selama dalam dunia sengsara, lahir mati di dunia ini sangat lama. Maka kita umat Buddha menjadi orang yang ramah tamah karena kita memiliki metta cinta kasih kepada semua orang tanpa pamrih. Kita di dunia ini kita harus selalu mengendalikan perbuatan kita, dan sifat luhur yang satu-satunya yang saya ingin menitipkan kepada Anda adalah katanyo kata wedi. Sang Buddha mengatakan kepada umat Buddha bahwa nimittang satu rupanang katanyo kata wedita. Artinya, ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang tahu budi orang lain dan membalas budinya. Orang baik bukan karena lulusan dari universitas apa. Di dinding rumahnya banyak ijazah yang kelulusan jadi berbagai fakultas universitasnya. Itu bukan bukti orang baik, tetapi itu bukti orang pintar. Tetapi orang baik dalam agama Buddha harus tahu budi orang lain dan membalas budinya. Maka balas budi sangat penting. Ayah dan ibu sangat penting. Maka kalau mau datang ke wihara, ayahnya, ibunya belum makan, jangan pergi ke wihara, serahkan ke pantai dulu. Memuja dewa di rumahnya dulu, yaitu ayah dan ibumu, itu menjadi membalas budi yang luar biasa. Jujur, sungguh jujur kepada suami dan istrinya, itu adalah jalan menuju ke surga pada waktu meninggal dunianya. Maka kita agama Buddha, kita percaya bahwa hidup ini tidak akan berakhir hanya habis nafas pada akhir persakaran, tetapi masih ada lanjutan lagi ke alam selanjutnya. Apabila pikiran kita masih ada keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, pasti tumi balahi lagi. Maka perlu mengumpulkan kebajikan, kehidupan akan datang lagi. Pasti tumi balahi lagi. Inilah pesan singkat pada waktu hari Waisak hari ini. Sekali lagi supaya tidak lupa, 4 hal yang saya pesan menekankan adalah: 1, janganlah berpikir tidak ada yang tahu perbuatan jahat yang kita lakukan. Kalau orang tidak tahu, mungkin dewata tahu. Kalau dewata tidak tahu, manusia juga tidak tahu. Siapa yang tahu? Diri Anda sendiri tahu apa yang buruk atau yang baik. Maka perbuatan buruk itu pasti akan berakibatnya. 2, janganlah berpikir tidak ada akibat dari perbuatan buruk yang akan mengejar atau mengikuti kita. 3, janganlah berpikir hidup kita tidak akan jatuh susah lagi. Belum tentu orang kaya bisa miskin, orang miskin bisa berubah yang lain juga. Yang keempat, janganlah berpikir dunia selanjutnya tidak ada. Orang yang tidak punya dunia selanjutnya tidak ada. Sangat gampang untuk berbuat jahat karena tidak percaya dunia selanjutnya tidak ada. Tetapi dalam ajaran Buddha, dunia selanjutnya pasti ada. Neraka ada, surga ada.
dunia selanjutnya, kehidupan akan datang ada. Maka tiket untuk masuk ke surga adalah satu, malu akan berbuat jahat. Dua, otapa, takut akan menerima akibat dari perbuatan buruknya. Itulah menjadi hal yang umat Buddha harus direnungkan. Semoga dengan hikmat pada malam ini, saya sangat kagum sekali. Anda sekalian berbondong-bondong sama para bhikkhu dari jam 11 atau siang hari sampai sekarang belum ada yang mau pulang. Ini menunjukkan keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha luar biasa. Saya yakin apabila Anda sekalian memiliki keyakinan dalam dana paramita, melaksanakan sila dan bhavana, hidup kita pasti akan maju karena kita memiliki kesemangatan. Sang Buddha mengatakan bahwa wiriyena tukmat ceti, seseorang akan bebas dari penderitaan karena kesemangatan. Mari kita semangat untuk meningkatkan hidup kita lebih rajin lagi, lebih semangat lagi. Jangan menunggu sesuatu, jangan menunggu akan diberikan barang atau hadiah dari langit atau dari niat nasibnya, tetapi dari perbuatan kita sendiri. Maka umat Buddha, setelah sembahyang pada malam ini, bukannya besok Anda akan langsung kaya, tetapi Anda harus lakukan, karena agama Buddha agama untuk melakukan, bukan untuk menunggu sesuatu. Maka sebelum kita menerima blessing Aiparita dari Bhikkhu Sangha, saya akan memberikan mantra kekayaan. Mau nggak? Bersikap Anjali. Kalau mau kaya ya, siapa yang tidak mau kaya tidak apa-apa. Bagi orang ingin kaya, tidak perlu menunggu dari langit, tapi bisa dilakukan sendiri. Ikutin kata saya sebagai berikut. Mantra kekayaan. U A K Sa. Nah, 4 hal ya, 4 kata. Mantra kekayaan. U A K Sa. Jangan telat bangun. Jangan malu mencari nafkah. Jangan menghina untungnya sedikit. Jangan menunggu nasib baik. Pasti kaya. Coba ulang. Belum, ya kurang konsentrasi. Sekali lagi ya. Ikutin kata saya. Mantra kekayaan. U A K Sa. Jangan telat bangun. Jangan malu mencari nafkah. Jangan menghina untungnya sedikit. Jangan menunggu nasib baik. Pasti kaya. Semoga dengan kekuatan Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha Anda sekalian kaya raya sejak hari besok untuk selanjutnya. Namo Buddhaya. Selanjutnya menerima blessing dari para Bhikkhu Sangha dulu ya. Ya, mohon Pak Mohon Pak. Tolong yang duduk di dekat angkat bowl ya. Ya, blessing. Mohon yang mulia suhu sebelah sana kasih blessing dari suhu. Blessing. Nah,
Ayo periksa dulu ya. Ini mohon. Bintang umat yang angkat bolnya. Sayanto bodhiya mule sakayana hiwan tanda ewang tawang wicayo wijaya sujaya mangkale apara cita palang tisi se patawi pokare abhiseke sabaputanang akapatu pamodati sunang katang sumangkalang supabatang suhoititang sukano sumahoy toja suyitang brahmacari subadakinang gaya kamang waja kamang badakinang manoa kamang panitite badakina nikatawa nalapantate badakine tuamposiya muale sakayanang nantiwatano ewang tawang wijayo hijaya susaya mangkare apara cita palangge sise patawe pokare abhiseke sababuatana agapato pamodati sunang katang sumangkalang supapatang suhoititang sukano sumahoto jasuyitang ramacari subadakinang gaya kamang waja kamang badakinang manoa kamang panitite badakina nikatawa nalapantate badakine jayanto apodiya muale sakayanang nantiwatano ewang tawang wicayo hijaya sujaya mangkale apara cita patlang yese patawe pokare abhiseke sababuatanang akapato pamodati sunang katang sumangkalang supapatang suhoititang sukano sumahoto jasuyi tang brahmacari subadakinang gaya kamang waja kamang badakinang manoa kamang panitite badakina nikatawa nalapantate